Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi konsep asuhan keperawatan dan dokumentasi keperawatan kesehatan kerja pada bagian 3 bersama Ibu Heni Permatasari. Oke, pada bagian ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada kelompok atau komunitas pekerja. Jadi kalau pada bagian 2 yang kita bahas adalah individu pekerja, pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada kelompok pekerja. Jadi menurut Stanhope dan Lancaster 2016, asuhan keperawatan menggunakan metode penyelesaian masalah dengan menitik beratkan pada upaya preventif dan promotif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif ini sangat penting untuk asuhan keperawatan kepada kelompok pekerja. Dan seperti pada asuhan keperawatan sebelumnya pada individu pekerja, kita juga menggunakan pendekatan proses keperawatan dalam asuhan keperawatan kepada kelompok pekerja yang dimulai dengan pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, intervensi, implementasi, serta evaluasi. Baik. Bagaimana asuhan keperawatan terhadap kelompok pekerja? Nah, jadi pengkajian maksud Bu Heni, asuhan keperawatan ini kita mulai dengan pengkajian kepada kelompok pekerja, melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan pekerja, menilai tingkat paparan bahaya, agent, dan karakteristik individu yang mungkin terkena paparan tersebut atau terkena risiko penyakit akibat kerja. Kemudian mengkaji data kesehatan pekerja. Pengkajian pada pekerja diawali dengan mengenali kemungkinan hubungan antara kesehatan dan faktor pekerjaan seperti yang saya jelaskan pada bagian 2 yang sudah kita bahas, yaitu tentang health hazard yang ada di tempat kerja. Kemudian tahapan selanjutnya adalah membuktikan apakah hasil pemeriksaan itu sesuai dengan faktor risiko pekerjaan. Nah, untuk pengkajian di tempat kerja ini kita dapat menggunakan instrumen pengkajian atau dapat menggunakan instrumen lain yang mengukur paparan hazard kepada pekerja. Nah, kemudian pengkajian di tempat kerja ini kita lakukan untuk mengetahui proses pekerjaan, bahan materi yang digunakan dalam proses kerja, bagaimana pekerja menjalankan pekerjaannya. Jadi metode yang digunakan juga dapat menggunakan instrumen atau walkthrough survei atau observasi atau menggunakan instrumen lain yang dapat kita gunakan untuk mendukung atau mendapatkan data. Kemudian setelah itu kita menetapkan diagnosis keperawatan kelompok pekerja berdasarkan NANDA ya, kemudian atau berdasarkan SDKI dan atau ICNP. Menetapkan perencanaan intervensi keperawatan juga memuat tujuan umum, tujuan khusus, rencana intervensi untuk setiap diagnosa keperawatan yang kita tegakkan atau kita tetapkan. Kemudian setelah menetapkan perencanaan, kita melakukan implementasi bagaimana prinsip-prinsip dalam pelayanan keperawatan. Jadi kita lihat bagaimana respon kelompok pekerja, apakah sesuai dengan sumber daya, sesuai dengan kebijakan, maksud saya, prosedur yang ada di tempat kerja, sumber daya perusahaan, serta kita bekerja sama dengan profesi lain, ya misalnya dokter, K3 perusahaan, ya implementasi juga memuat rencana tindak lanjut pada setiap diagnosis. Nah, setelah melakukan implementasi, kita mengevaluasi dengan fokus pada evaluasi asuhan keperawatan kesehatan kerja yang telah kita lakukan. Jadi apakah dampak terhadap pekerja itu berkurang? Apakah perilaku pekerja itu berubah, terutama perilaku yang berkaitan dengan perilaku sehat, ya? Apakah paparan bahaya terhadap pekerja itu berkurang, dapat ditanggulangi, dan apakah status kesehatan pekerja itu meningkat?
masalahnya berkurang dan apakah produktivitasnya dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ini untuk menilai evaluasi asuhan keperawatan pada kelompok pekerja, ya. Nah, kemudian di setting keperawatan atau di setting asuhan keperawatan untuk kelompok pekerja, kita melakukan pendekatan yang biasa digunakan pada level pencegahan di komunitas, yaitu level prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Level prevensi primer ini kita lakukan untuk pekerja yang masih sehat, optimal, belum memiliki tanda dan gejala. Prevensi sekunder kita berikan untuk pekerja yang sudah memiliki tanda gejala atau berisiko sehingga kita bisa melakukan screening, ya. Untuk prevensi tersier adalah untuk pekerja yang sudah memiliki masalah kesehatan dan kita akan mengupayakan agar pekerja itu dapat kembali kepada kondisi kesehatan yang optimal. Lakukan atau bagaimana evaluasinya setelah kita melakukan implementasi? Evaluasinya bisa evaluasi sumatif yang dilakukan selama proses atau selama kita melakukan kegiatan itu. Jadi misalnya kita memberikan pendidikan kesehatan, terus kita evaluasi, kita melatih mereka untuk melakukan relaksasi otot progresif, kita evaluasi pada saat itu. Kalau evaluasi sumatif kita lakukan di akhir dari kegiatan tersebut, ya. Misalnya evaluasi sumatifnya setelah dilakukan tindakan keperawatan, kelompok pekerja ini mengalami penurunan angka kelelahan di tempat kerja. Itu bisa didukung nanti berapa data status kelelahannya, ya. Kalau evaluasi formatifnya misalnya 81% angka kelelahan maupun resiko kelelahan itu turun, ya. 93% status kesehatannya meningkat. 84,5% pengetahuan terhadap kelelahan itu meningkat, atau data-data yang lain yang mengarah kepada pencapaian setelah kita melakukan implementasi. Misalnya 100% pekerja melakukan latihan peregangan otot dan relaksasi otot progresif sebelum bekerja dan di akhir proses kerja. 100% punya motivasi kuat untuk meningkatkan kesehatan, tidak terjadi kecelakaan kerja dalam 3 bulan terakhir, tersusun jadwal latihan peregangan otot, seperti itu, ya. Ini juga merupakan evaluasi yang kita tetapkan. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Manajemen perilaku pekerja, ya, manajemen perilaku pekerja, kemudian perilaku-perilaku yang kurang menuju atau kurang mendukung kepada perilaku sehat itu kita coba modifikasi. Kita dapat melakukan afirmasi positif, bahkan sampai melakukan konseling. Ayo Bapak bisa, Bapak dapat melakukan ini, atau dengan konseling kita dapat mengetahui sebenarnya apa permasalahan yang dihadapi pekerja untuk dapat meningkatkan kesehatan mereka, ya. Nah, ini berikutnya adalah contoh dari intervensi lain dari NIK yang dapat. Baik. Nah, ada sesuatu hal yang berbeda berkaitan dengan asuhan keperawatan kelompok pekerja dibandingkan dengan asuhan keperawatan individu pekerja atau keluarga pekerja. Maka di satu tempat kerja itu mereka memiliki susunan organisasi pada beberapa level, ya. Jadi ada level pekerja, kemudian pekerja itu memiliki ketua grup atau ketua leader, ya, atau leader maksud saya. Leader, kemudian nanti leader itu memiliki supervisor nanti di atasnya ada manajer. Nah, peran leader, supervisor, dan dukungan pihak manajer atau manajerial ini sangat berarti dan sangat menentukan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan kelompok pekerja.
Ya, ini misalnya ada contoh pekerja yang mengalami kelebihan berat badan. Ini pernah dilakukan oleh Nurse Desi pada saat dia melakukan praktek residensi di salah satu pabrik ya. Itu ternyata pengalaman Nurse Desi betul-betul bahwa pekerja dengan berat badan berlebih itu untuk melakukan asuhan keperawatannya sangat dibutuhkan dukungan dari manajer dan pengawasan dari leader dan supervisor. Untuk apa? Untuk menjalankan program promosi kesehatan. Sama seperti pengalaman Bu Heni sebelumnya, terkait dengan kelelahan pada kelompok pekerja ketika saya melakukan kegiatan pelatihan, melatih pekerja bagaimana melakukan teknik relaksasi otot progresif, kemudian mengajarkan apa itu kelelahan, apa kaitannya dengan pekerja mereka, sistem kerja mereka, sistem shift, kemudian bagaimana nutrisi yang harus dikonsumsi oleh pekerja berkaitan dengan sistem kerja shift, pendidikan kesehatan yang kita lakukan sebelum mereka bekerja itu sangat ditentukan izinnya, izin pelaksanaan promosi kesehatan atau promosi atau waktu penyuluhan itu harus mendapatkan izin dari leader, supervisor, dan para manajer. Jadi sangat berbeda kalau kita melakukan asuhan keperawatan untuk individu ataupun kelompok pekerja. Ini tadi evaluasi sudah saya sampaikan, ada evaluasi sumatif, ada evaluasi formatif, pada dasarnya sama. Untuk kita lihat bagaimana hasilnya setelah kita melakukan implementasi atau setelah kita intervensi dari kondisi sebelumnya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita sampai pada tahapan kesimpulan dari bagian 1, 2, dan ini adalah bagian 3 dari konsep keperawatan kesehatan kerja. Kesimpulannya adalah perawat di tempat kerja memiliki tanggung jawab yang sama dengan perawat di setting lain, tidak ada bedanya ya. Namun yang membedakan adalah sasarannya, yaitu pekerja, kemudian keluarga pekerja, lingkungan kerja, dan kelompok pekerja tadi. Ya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan berkolaborasi dengan pihak manajemen perusahaan dan stakeholder, dinas kesehatan kabupaten kota, pemerintah daerah, ya, karena biasanya institusi kerja itu berada di bawah satu dinas kesehatan kabupaten kota atau pemerintah daerah yang ada di situ. Oke. Itu saja dari saya. Ini adalah bagian terakhir dari penjelasan pemaparan materi tentang konsep asuhan keperawatan dan dokumentasi keperawatan kesehatan kerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada materi pembelajaran lainnya. Terima kasih, salam.